Masuk penjara ini nggak nyangka banget bang. Nggak pernah ada kepikiran sama sekali. Buat mimpi mungkin nggak mau lah. Ya harapan saya mah ya semoga bisa cepat-cepat keluar lah dari sini ya bang ya, biar untuk berkumpul lagi sama keluarga. Sabar-sabar ya, ntar juga dikit lagi balik. Setelah 3 tahun lebih, alhamdulillah ternyata anak saya bisa pulang. Yang harusnya dijadwalkan pulang sekitar bulan Maret atau Februari lah. Itu jadwal dia harusnya pulang. Tapi ini sebelum Februari atau Maret dia sudah pulang. Itu bahagianya luar biasa. Aku hanya bilang, ayah, mungkin ini hidupku sama anak-anak dari awal Januari ini. Tanpa ayah, mungkin selepasnya dia keluar, dia bisa menggantikan ayah, menggantikan posisi ayah, jaga saya dan adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Muhammad Rizky. Gue biasa dipanggil Mulek. Gue kelahiran tahun 2000 di bulan Februari di tanggal 7. Pertama-tama ya, hal yang gue rasain saat keluar, rasanya tuh, ya rasanya kebahagiaan yang belum pernah gue rasain tuh sebelumnya tuh, yaitu kebebasan. Ketika gue bebas, itu bahagianya beda banget, rasanya beda, buat hawanya beda, buat yang biasanya gue di dalam, ya gimana ya, kanan kiri, kuping masuk dah tuh kan, teriakan, tiba-tiba pas di luar keluar P2 tuh, aduh, hawa segar yang menanti, ya pokoknya, kebahagiaan banget dah, kebebasan itu kebahagiaan banget yang belum pernah gue rasain sebelumnya, kebahagiaan yang belum pernah gue rasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Reni Setiawati, orang tua tunggal dari Muhammad Rizky, atau bisa dipanggil yang dikenal dengan nama Mulek. Awal anak saya terjerumus masuk ke dalam penjara, itu pukulan bagi kami dan keluarga. Ketua RW yang ngasih tahu kalau Mulek ini dan teman-temannya ikut tawuran, dan korbannya katanya meninggal dunia. Shock, bener-bener shock. Karena posisi anak ini di Jakarta itu hanya liburan buat lebaran. Karena sudah saya bawa dia ke NTB untuk mengejar cita-cita dia. Dia punya cita-cita sebagai angkatan darat seperti mbahnya dan kakeknya. Tapi ternyata hanya jangka 3 hari dia di Jakarta,
dia terlibat tawuran dan korbannya pun meninggal. Akhirnya kami urus, dia kena pasal 170, divonis 7 tahun penjara. Terpuruk, sedih, mau marah, mau gimana, itu harus saya terima. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Biar seburuk-buruknya dia, senakal-nakalnya dia, sejahat-jahatnya dia anak saya. Dia dari darah daging saya. Setelah dia sudah menjalankan hukuman setahun lebih, ayahnya dia jatuh sakit 9 bulan. Ayahnya bertahan sama penyakitnya. Akhirnya di tanggal 24 Oktober ayahnya meninggal dunia. Kenapa saya tega ya kan ninggalin saya ketika saya di dalam. Terus perasaan saya tuh, saya 2 hari nggak bisa makan, nggak bisa apa, cuma bisa tiduran nangis tuh. Sedih banget udah rasanya. Masuk ada ayah, pulang ayahnya udah pergi duluan. Dia anak pertama laki saya yang seharusnya jadi tumpuan saya dan suami. Dia tidak bisa lihat ayahnya dikebumikan, dan dia juga tidak bisa menyolatkan, tidak bisa menguburin ayahnya. Dia hanya bisa berdoa di dalam. Akhirnya saya jalanin hidup saya tanpa suami untuk bisa membackup Rizky di dalam penjara. Sebetulnya berat, karena dulu ada apa-apa kita bisa curhat, tapi semenjak nggak ada ayahnya, saya tidak bisa curhat apa-apa maksudnya tidak ada teman curhat saya gimana tentang anak ini gitu. Setelah 2 minggu kepergian suami, saya dikagetkan, bukan dikabarkan, dikagetkan. Ibu orang tua saya meninggal juga. Sebetulnya saya berdosa dengan orang tua saya. Karena kenapa? Saya belum pernah bilang sama dia kalau cucu pertama lakinya dia sebelum dia meninggal ada di penjara. Nenek saya tuh tahunya saya tuh lagi merantau lah jauh di sana. Sampai nenek saya nggak ada, nenek saya tuh belum tahu kalau saya tuh pernah masuk ke dalam. Setelah 3 tahun lebih, saya dapat kabar dari temannya yang satu perkara. Dia bilang, "Mbak, anakku pulang hari ini." Ya Allah, kayaknya gimana sih seorang ibu itu senengnya bukan main. Sampai ini lutut ini kayaknya udah nggak bisa untuk saya ini lagi. Saya sampai gini, ya Allah, bunyi kayak telepon saya. Apa saya dapat berita dari Cipinang atau dari mana? Sampai tengah malam saya bilang, ya Allah, kenapa kok saya nggak dapat berita? Saya bilang gitu. Hari Jumat saya dapat kabar, Ibu mulai ada pembebasan asimilasi.
kapan? Saya langsung gitu. Tapi nggak hari ini, tapi hari Senin. Alhamdulillah ternyata anak saya bisa pulang. Yang harusnya dijadwalkan pulang sekitar bulan Maret atau Februari lah. Itu jadwal dia harusnya pulang. Tapi ini sebelum Februari atau Maret dia sudah pulang. Itu bahagianya luar biasa. Yang pas bebas nih, pertama kali bebas ya yang jemput orang tua saya, adik saya, sama teman-teman saya, sama ada teman dekat saya lah, ya kan. Hari Senin saya sekitar jam 11 ke Cipinang, ternyata benar dia keluar. Itu bahagianya orang tua gimana, luar biasa bahagia. Begitu keluar, saya langsung tarik dia. Aku hanya bilang, ayah, mungkin ini hidupku sama anak-anak dari awal Januari ini tanpa ayah. Mungkin selepasnya dia keluar, dia bisa menggantikan ayah, menggantikan posisi ayah, jaga saya dan adiknya. Ya alhamdulillah warga sini pun masih menerima dia untuk istilahnya ada balik ke tengah-tengah mereka. Mudah-mudahan ke depannya dia bisa jadi anak yang benar-benar berbakti sama orang tua, yang mau istilahnya menjaga saya dan juga adiknya. Saya berdua bersaudara. Saya anak pertama, ada adik saya perempuan. Ya mungkin ada aja sih ya teman-teman yang nggak boleh main sama saya, ya kan. Ya cuma saya ya udahlah padanya aja, mau berteman syukur, enggak ya udahlah, ya kan. Kalau sekarang saya nggak fokus berteman kok, saya fokusnya nyari duit, ya kan, buat masa depan saya. Kegiatan saya ojek online ya untuk kehidupan sehari-hari lah, untuk ngerokok sehari-hari, untuk jajan-jajan saya sehari-hari lah. Rencana ke depan sih ini mau ngejar sekolah paket, ngambil ijazah. Ya karena waktu kejadian itu saya posisi kelas 2, baru ambil raport, naikkan ke kelas 3. Ya karena saya masuk ya jadinya sekolah saya putus. Ya insya Allah lah mau nyari kerja yang benar-benar kerja gitu, ya kan, buat masa depan juga, biar nggak dipandang rendah sama orang lain. diri saya kan, kalau saya itu bisa berubah, saya bisa buktikan kalau saya itu bisa, optimis kalau saya itu bisa. Saya ninggalin rumah udah 3 tahun 7 bulan yang lalu ya. Enggak sih, 4 tahun saya ninggalin rumah. Ya perubahan banyak banget perubahan. Perubahan tadinya di sini ada akuarium cuman nggak tahu tuh akuariumnya kemana, ya kan. Terus juga ini sofa belum ada waktu saya ini, kan, pas di dalam baru ada. Ya banyak lah perubahannya. Asing, awal datang masuk ke rumah tuh kayak gimana gitu, kayak orang linglung. Ini kayak bukan rumah saya, ya kan. Tapi ya karena beradaptasi lagi ya emang rumah saya.
Ya, untuk korban saya di kasus ini ya, kasus 70 kan saya tawuran tuh. Tidak ada korban yang meninggal dunia. Saya minta maaf banget. Saya dari dalam hati saya tuh saya minta maaf banget dengan segala hormat. Buat keluarga korban kelakuan anak saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Semoga kedepannya nanti anak saya bisa menjalankan hidupnya bermotivasi, dan anak saya juga sudah menjalankan hukuman apa yang dia perbuat selama ini. Buat orang tuanya, teman-temannya semua, saya selaku orang tua dari Muhammad Rizky atau Mulek, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tidak ada dendam di antara kalian semua. Dan buat korban almarhum, saya akan selalu mendoakan kamu, Nak. Semoga kamu diampuni dosa-dosa kamu, dilapangkan kubur kamu. Saya tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim perempuan manapun. Tuhan menakdirkanku harus lahir dari rahimmu, Ibu. Aku mungkin pernah melupakan tanda tawa mereka bersamaku, tapi aku tak akan pernah lupa air matamu yang menangis untukku, Ibu. Terima kasih sudah menjadi ibuku. Maafkan atas semua kesalahanku, baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Apapun yang terjadi, surgaku ada di telapak kakimu, Ibu.